tadi membahas tentang isu-isu strategis. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar jangan mudah terprovokasi oleh beredarnya berita-berita di media sosial yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat. Saya menghimbau kepada masyarakat agar tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa, dan TNI sudah dan akan terus melaksanakan patroli di wilayah-wilayah untuk mengamankan masyarakat dan membuat rasa aman di masyarakat. Sebuah mobil menghantam tembok rumah warga di Jalan Syekh Abdul Qadir Mandili, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Mobil ini sebelumnya sempat terlibat kejar-kejaran dengan petugas Badan Narkotika Nasional karena diduga membawa ganja kering dari Mandailing, Natal menuju Sumatera Barat. Saat digeledah petugas, di dalam mobil ditemukan 20 bal ganja kering. Sementara pengemudi mobil yang diduga kurir ganja antar provinsi telah kabur. Petugas yang melakukan pengejaran akhirnya menemukan pelaku bersembunyi di salah satu rumah kosong dan menangkapnya. Terus kami lakukan pengejaran sampai ke sini dengan kecepatan yang tinggi sehingga tertabrak mobil ini. Jadi tersangka ini enggak, karena susahnya untuk keluar dari sini, beliau tersangka langsung kabur ke sana. Petugas BNN dan Sat Narkoba Mandailing, Natal masih mengembangkan kasus ini. Diduga pelaku yang mengaku berstatus mahasiswa terlibat jaringan peredaran narkoba antar provinsi. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Sejak Minggu sore, 14 titik api baru muncul di kawasan Dingkik, Pananjakan, dan Puncak Lembu, Probolinggo, Jawa Timur. Ratusan petugas gabungan pun terus berjibaku memadamkan kebakaran yang melanda 520 hektar lahan di kawasan Gunung Bromo. Mundur. Kebakaran di Gunung Bromo yang terus meluas membuat Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak langsung mengecek lokasi. Emil pun menggelar rapat koordinasi yang tidak hanya membahas soal kebakaran tetapi juga mitigasi menghadapi bencana kekeringan. Saat ini seluruh pintu masuk wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru resmi ditutup total demi keselamatan para pengunjung. Fokusnya bertambah. Setelah kita fokusnya adalah di Pudak Lembu, Puncak B29, ternyata di Penanjakan juga ada titik api. Lokasinya di luar dari perimeter awal ini. Nah, ini yang segera kita lakukan 2 langkah, darat maupun udara. Serangan udaranya adalah helikopter waterbombing. 3 ini akan melakukan kombinasi penanganan di sini dan juga di Penanjakan. Dan serangan daratnya ini ada tim dari Pemprov, dari BPBD, dari TNBTS ya, ini melakukan, dan juga dari Kodim dan dari Polres ini melakukan upaya di lapangan. Awalnya titik api diduga berasal dari Blok Bantengan, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang yang bukan kawasan wisata. Dugaan sementara kebakaran akibat ulah tangan manusia. Cuaca panas di musim kemarau kemudian membuat api dengan cepat menyebar. Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas gabungan yang terdiri dari personil Balai Taman Nasional, TNI Polri, BPBD Cianjur, dan relawan menyisir sejumlah titik lokasi terjadinya kebakaran di Gunung Gede Pangrango, Cianjur, Jawa Barat. Mereka meninjau titik lokasi kebakaran di area lahan alun-alun Surya Kencana dan Kawah Wadon. Setelah penyisiran, petugas memastikan kondisi api sudah benar-benar padam. Penyebab terjadinya kebakaran masih dalam proses penyelidikan kami, yang kemudian membakar kurang lebih 1 hektar, letak tepatnya ada di alun-alun Surya Kencana Barat, dan alhamdulillah telah berhasil
dipadamkan. Di beberapa tempat diduga kuat karena panasnya, memang cuaca dan musim memasuki kemarau, diduga akan terjadi beberapa titik api. Dan insya Allah, alhamdulillah, sekarang di kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango telah siaga upaya kolaboratif dari TNI, Polri, Pemda maupun dari Kemenhub termasuk Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, personil telah siaga di sana. Sementara itu, pihak Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango hingga kini masih melakukan pendalaman terkait penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Lebih dari 3 hektar lahan di area alun-alun Surya Kencana dan Kawah Wadon terbakar. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Laporan kemudian ketiga RS10. Dengan menggunakan mobil patroli, polisi bersama warga mengevakuasi seorang pria berusia 46 tahun ke rumah sakit karena menderita luka-luka di kawasan Bundaran Alam Sari, Sumedang, Jawa Barat. Pria bernama Handi diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh sejumlah orang. Meski sempat mendapatkan penanganan medis di rumah sakit, namun korban dinyatakan meninggal dunia. Jenazah korban yang merupakan warga Bandung dimakamkan di TPU Cipandung setelah sebelumnya diotopsi di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung. Menurut keluarga, korban sedang menjalani pengobatan tradisional di Sumedang. Namun saat ditemukan, korban dalam kondisi tidak sadarkan diri dan menderita luka di wajah hingga kedua kakinya. Dari informasi yang didapat, korban diduga disekap dengan tangan dan kaki diikat serta dianiaya oleh sejumlah orang. Keluarga berharap polisi segera mengungkap kasus ini dan menangkap para pelaku. Kasus penganiayaan yang berujung dengan kematian ditangani oleh Satreskrim Polres Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Jamin sama Bapak. Ada di sini benda-benda tajam. Ada ingat ini. Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Sipirok, Polres Tapanuli Selatan menangkap seorang pria pelaku pembunuhan di kawasan perbukitan di Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pelaku menghabisi nyawa kakak kandungnya dengan menggunakan senjata tajam. Peristiwa berawal saat pelaku dalam kondisi mabuk dan mengungkit persoalan harta warisan berupa sebidang tanah dan sebuah rumah. Karena merasa tersinggung, korban menanyakan maksud perkataan pelaku. Tidak terima dengan perkataan korban, keduanya pun cekcok hingga berujung penganiayaan yang menyebabkan korban tewas akibat mendapati luka bacok di kepala, telinga hingga wajah. Pelaku juga merusak rumah pamannya lantaran sakit hati kepada pamannya karena tidak mendukung pembagian harta warisan tersebut. Perselisihan ataupun pertengkaran antara pelaku dan korban memang sudah lama. Ini semua motifnya adalah masalah harta warisan. Yang dipermasalahkan yaitu tanah dan sebuah rumah. Kita ketahui bahwa ini merupakan keluarga kandung, yang korban adalah abangnya, kemudian yang melakukan adalah adiknya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siakian, iNews melaporkan.